39. Sebentar. Iya, baik. Boleh Bapak Ibu yang sedang senggang boleh dibuka cam-nya, kameranya ya. Oke, terima kasih yang sudah membuka kamera. Ibu Ratu, apa kabar Bu Ratu? Iya. Boleh Bapak Ibu juga ketik ya di kolom komentar di sini berasal dari mana aja, biar saya bisa menyapa Bapak Ibu semua di sini. Iya, ada dari SDN Cikerut hadir. Oke, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Ya, oke, terima kasih. Boleh kasih emotnya ya Bapak Ibu ya. Jangan pelit dengan emot ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Baik. Bapak Ibu semuanya. Oke, dari SMPN 8 Cilegon hadir. Saya sambil menyapa Bapak Ibu dulu ya. Oke, terima kasih. Iya, semangat. Iya. Penilik Kota Cilegon, Ibu Eli, selamat datang Bu. SDN 2, wah luar biasa nih. Teman-teman yang lain sudah ikut bergabung, Bapak Ibu guru hebat. Oke, baik. Itu aja. Webinar. Oke, Cibeber. Oke. Yes. Alhamdulillah sudah ada 53 nih. Iya, 5.500 orang. Wah, luar biasa. Menerapkan AI di sekolah. Iya, siap. Oke, Bapak Ibu semuanya, sambilan kita menunggu teman-teman yang lain juga hadir, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan hadir di ruang virtual ini, yang insya Allah ilmunya hari ini sangat bermanfaat. Bapak Ibu, marilah kita ucapkan hamdalah ya, basmalah untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang terhormat kepada narasumber kita sekaligus Kepala PGRI Kota Cilegon, Bapak Bahrudin SPD. Dan yang saya banggakan, teman-teman guru, Bapak Ibu guru hebat seperjuangan, yang insya Allah tidak pernah lelah untuk belajar. Ya Bapak Ibu, memang saat ini AI sudah sangat membumi ya Bapak Ibu ya, sudah tidak asing lagi. Akan tetapi, ironisnya, meskipun banyak pelatihan yang bertebaran, ya ada yang 2 hari, 3 hari, kita kadang males ya Bapak Ibu untuk ikutnya ya. Insya Allah di hari ini hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan kupas tuntas nih, walaupun insya Allah mudah-mudahan nggak tuntas ya Bapak Ibu ya, biar berseri nanti ke depannya. Insya Allah nanti akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, boleh mungkin ya nanti di tengah-tengah perjalanan menyimak materi, tiba-tiba ada ini nih AI yang pengen kita ketahui bersama nih. Boleh Bu Ratna nanti untuk PGRI SLCC selanjutnya kulik dong tentang Canva AI. Boleh ya Bapak Ibu ya? Nanti boleh di kolom komentar. Nanti Ibu Bulan catet. Ya Bulan, siap ya Bulan ya? Oke, baik. Misalnya lagi, aduh, belajar tentang coding gitu. Bapak Ibu kalau misalnya ikut pelatihan kan luar biasa ya lamanya ya. Tapi insya Allah
Di PGRI SLCC ini kita udah punya nih Bapak Ibu narasumber-narasumber hebat. Kalau yang pengen coding ada nanti sama Pak Heri ya, Bu Wulan dan Bu Suci juga bisa. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan kita kupas tuntas berseri. Karena kenapa kalau dalam kurun waktu 2 jam ke depan nggak akan selesai ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru di Indonesia khususnya di Kota Cilegon. Baik, untuk Bapak Bahrudin. Pak Bahrudin mana ya? Boleh saya hey dulu Pak Bah? Oke, siap. Iya, Pak Bahrudin udah hadir nih di tengah-tengah kita semuanya. Pak Bahrudin, ya, oke ya, siap ya. Ya, Bapak Ibu, insya Allah pada hari ini kita ingin berbagi sharing ya Bapak Ibu ya, berbagi praktik baik nih yang sudah dilakukan oleh Pak Bahrudin di SDN Cikerut. Ya Pak Bah, ini hari ini judulnya tentang digitalisasi sekolah yang sudah dilaksanakan di SDN Cikerut. Silakan Pak Bahrudin. Baik, terima kasih Bu Wulan. Bu Ratna ya. Bu Ratna. Ya, iya Ratna. Pak. Terima kasih Bu Ratna sebagai host ya. hari ini. Alhamdulillah bisa membersamai sudah lama ketemu nih. Mau di dunia maya, walaupun maya nggak apa-apa deh. Yang penting kita bersilaturahmi. Baik, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, alhamdulillah di hari ini, walaupun di jam rawan, di jam 1, kita semua masih diberikan kesempatan untuk membersamai dalam acara rutinitas yaitu di PSLCC PGRI Kota Cilegon yang menampilkan setiap bulan yang diasuh oleh Bu Wulan. Ini insya Allah setiap bulan paling tidak akan hadir dengan tema yang berbeda-beda tentunya dan yang kami pastikan kekinian. Ya, betul. Dan selanjutnya tidak lupa marilah kita limpahkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita sehingga kita pada hari ini bisa terus bagaimana kita mengimani atau memedomani apa yang dimiliki sifat-sifat Allah sifat-sifat yaitu cerdas, kan, patonah. Dan mudah-mudahan kita juga seiring dengan kesibukan dan perjalanan, insya Allah selama kita mau belajar bersama-sama, insya Allah akan mencoba paling tidak mendekati cerdas lah. Karena kalau gurunya enggak Ya, halo Pak Bahrudin. Iya. Wah, Pak Bahrudin, ini nih, sepertinya putus-putus nih sinyalnya ya, teman-teman ya. Sebentar. Iya. Ini mohon maaf, teman-teman, ini Pak Bahrudinnya lagi kelempar ya nih kayaknya. Aduh ya Allah. Teman-teman kita ngobrol-ngobrol dulu ya, sharing-sharing dulu ya teman-teman ya. Boleh dikulik nih teman-teman yang ngopi dulu Pak Bah. Pak Bah belum ngopi sih. Ya, teman-teman boleh nih ditulis di kolom komentar kira-kira apa ya yang udah kita pernah pakai AI-nya ya. Boleh ditulis atau mau ada yang cerita-cerita dulu nih pengalamannya digitalisasi sekolah ya, yang udah pernah Bapak Ibu guru hebat pakai
Apa nih kira-kira? Selain ChatGPT ya. Selain ChatGPT, betul. Boleh Halo. ditulis di kolom komentar. Iya, Pak Bahrudin, gimana gimana? Ini Halo, halo. mantap terus ini sinyalnya ini. Kurang Iya, sinyalnya ya Pak ya. Aduh, iya. nggak apa-apa Baik, Pak. lanjutkan ini. Lanjut, boleh lanjut. Lanjut ya. Nah, Ya, terima silakan kasih Pak. para ketua cabang dan pengurus yang hadir, penilik, pengawas, serta kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Nih, coba jempolnya mana nih kita teriakan dulu walaupun dari Wih, jauh nih. boleh teman-teman kasih jempolnya. Jempol Hidup terbaik. guru, kasih jempol aja Betul. biar rame. Hidup, Pak. Ya. Baik, kita lanjut aja. Yang pertama, saya tidak ingin menggurui orang-orang hebat yang hadir di sini, para penilik, para pengawas. Kami juga tidak ingin mengajari, hanya kami ingin sebagai kepala sekolah terutama ingin mencoba menyampaikan, menginformasikan bahwa sekolah kami mencoba di tahun ini membuat suatu perbedaan, yaitu memanfaatkan AI untuk pembelajaran. Karena kami pandang masa depan itu bukan nanti. Masa depan itu yang ya kita hari ini. Nah, jadi kalau kita hari ini menguasai, insya Allah masa depan juga akan terkuasai. Maka dengan demikian, kami dari SD Cikerut izin kami ini ingin mencoba berbagi praktik baik dengan judul segitiga AI atau integrasi pemanfaatan AI. Izin kami coba, mudah-mudahan bisa nih berbagi layar ini. Izin berbagi layar. Ini kami boleh teman-teman boleh Bu Ratna itu linknya dibagi boleh. Iya, Jadi Bapak. ini sudah keluar, nampak belum berbagi layarnya? Belum, Pak. Belum, Bapak. Belum. Belum. Belum ya. Berbagi, hentikan berbagi. Bentar. Belum nampak ya. Coba dari Bu Ratna, bisa nggak Bu Ratna yang link itu? Yang link kemarin iya. dari. Sebentar ya Pak ya. Yang ini ya Pak, Google Site. Ya, ini Google Site. Ini ya. Ini sudah saya berbagi belum ini? Ya, Bapak udah bisa masuk. Baik, langsung aja ya. Teman-teman izin kami coba materi dari kami dulu. Apa yang sudah kami lakukan di SDN Cikerut. Yaitu ini seperti kami teman-teman bisa lihat di sheet. Kami coba di sini menyiapkan apa yang sudah kami lakukan, yaitu kami mencoba dengan kepemimpinan pembelajaran di era digital, strategi segitiga AI di SD Cikerut. Kenapa ini? Karena kami coba ingin mewujudkan visi Garda terdepan melalui integrasi AI, Gemini, Suno, dan Notebook LM untuk pembelajaran mendalam. Karena memang pembelajaran mendalam ini sedang in-nya gitu. Maka dengan demikian kita coba kemarin dengan teman-teman guru bahwa yuk kita mencoba. Karena tanpa mencoba apapun tak akan bisa kita rasakan.
Maka dengan mencoba pemimpinan Garda, kami mencoba menyatukan 3 aplikasi, yaitu Gemini, Suno, dan Notebook LM. Nah, untuk selanjutnya, kenapa demikian? Karena di sini ada memang tantangan. Di kondisi awal kita memang beban kerja administrasi. Jadi guru kalau mau masuk kelas harus menyiapkan materi ajar, bahan ajar, media ajar, dan sebagainya. Ini juga sangat merepotkan. Kemudian metode yang cenderung banyak konvensional karena memang kalau misalnya setiap waktu harus menggunakan media, ini sangat kesulitan. Maka lagi-lagi guru digunakannya adalah konvensional. Dan ini juga di era kekinian kita juga didorong untuk bagaimana guru bisa menerapkan untuk kinerja sebagai tugas rutin mengisi di ruang GTK dalam rangka diobservasi. Maka demikian kita mencoba mentransformasi sebagai otomatis tugas gitu. Jadi insya Allah kalau teman-teman sudah memahami, kami pastikan 10 menit semuanya bisa. Jadi mulai dari modul ajar, LKPD, evaluasi, kemudian juga media ajar, termasuk PowerPoint. PowerPoint cukup bisa dilakukan dengan 5 sampai 10 menit dan ini bergantung jaringan. Jadi semuanya tinggal klik, semuanya tinggal jalan. Dan ini juga tidak hanya untuk guru, untuk kepala sekolah ini lebih bagus. Apalagi misalnya penilik atau pengawas juga ini sangat baik karena memang ini kadang-kadang kita tiba-tiba diminta untuk berbicara. Dengan menggunakan aplikasi ini, insya Allah kita tidak pantang untuk maju ke depan karena bisa di formnya kita buatkan, insya Allah 5 sampai 10 menit jadi apa yang akan kita presentasikan atau kita sampaikan. Nah, kenapa Cikerut ingin menyampaikan visi di tahun ini adalah Garda? Karena ini ingin kami menyesuaikan itu adalah guru bergerak cepat dalam perencanaan. Kemudian A-nya adalah pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan refleksi evaluasi berbasis data. Kenapa? Karena teman-teman nanti kita praktekkan di Notebook LM semuanya harus masuk di situ dan disiapkan semuanya data-datanya sendirinya oleh AI. Kemudian di sini juga ada joyful learning. Jadi nanti kita akan coba bagaimana guru membuat storybook itu pun secara instan. Nanti kita contohkan storybooknya, misalnya mata pelajarannya apa, di temanya apa, nanti kita bisa storybook. Termasuk lagu, karena untuk happy. Jadi anak-anak itu kan kalau mendengarkan cerita, kemudian dengan lagu-lagu, ini juga tidak akan bosankan. Maka joyful masuk di sini, gitu. Dan itu semua sebagai amanah kita yang ditakdirkan sebagai guru untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas sebagai amanah, jadi transparansi kepada orang tua. Dan semua file-filenya itu teman-teman guru bisa dibuatkan sheet atau di website untuk ditampilkan atau di grup. Tinggal download apa yang sudah dibuat disampaikan sebagai transparansi apa yang sudah diajarkan itu. Nah, apa yang kami coba? Yang kami coba di sini adalah kita namakan strateginya AI. AI itu 3. Yang pertama Gemini, kemudian Suno. Kenapa Gemini? Ini untuk pemantik untuk langkah awal dan juga bisa di situ juga membuat storybook, membuat lagu 30 detik, kemudian banyak lagi apalagi teman-teman di
di Gemini ini di-upgrade. Nanti semuanya akan jadi video dan sebagainya. Kemudian ini untuk gerak adaptifnya. Kemudian untuk yang dinamisnya. Di sini ada menggunakan Suno. Tentunya lagu ini apa yang ada keinginan kita ini akan bisa dimasukkan. Kalau misalnya nanti di pelajarannya itu terkait dengan misalnya di planet, tinggal dimasukkan materinya, kemudian nanti diklik, di generate akan jadi sebuah lagu. Dan anak cenderung akan senang, mudah menghafal dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya sebagai refleksi atau komunikasi, baik nanti membuat video, kemudian infografis, PowerPoint, dan lain-lainnya, termasuk nanti kuis, juga ada di notebook LM. Dan ini segitiga AI ini akan berfokus kepada siswa. Seperti sudah kita dapat bersama, pembelajaran itu fokusnya adalah siswa. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kami di Cikerut ini sudah bisa fokus kepada siswa. Jadi kami memang belum merefleksi, baru kemarin beberapa guru hampir 100% sudah melakukan observasi dan sudah mulai kami lihat hasil-hasilnya. Apakah nanti sudah berfokus apa belum? Nanti kalau itu nanti kita lanjutkan lagi. Dan teman-teman, ini kita coba di sini. Kenapa harus menggunakan mesin Gemini? Karena ini di Gemini ini seperti kita bersama, ya apapun yang kita minta di situ akan ada. Baik membuat lirik lagu, membuat modul ajar, soal-soal, bahkan juga membuat aplikasi. Ini bisa di sana semua. Kemudian ini, jadi kenapa guru kami arahkan ke Gemini? Sebetulnya banyak. Ada DeepSeek, ada Pilot, ada ChatGPT, banyaklah yang guru ini. Cuma kami arahkan satu saja di Gemini. Kenapa? Karena Gemini pada hakikatnya setiap guru atau setiap Android dipastikan emailnya adalah dari Google. Maka dengan sendirinya otomatis daftarnya nggak repot gitu. Demikian pula pada notebook LM. Jadi kalau sudah akunnya akun Google itu langsung jalan. Teman-teman, ini yang kami yang sudah coba. Ini jadi sudah kami cobakan. Kalau dalam AI itu biasanya di prompt awal itu tentunya kita berikan perintah sebagai guru ahli. Contoh dalam di Gemini namanya. Saya adalah guru ahli gitu kan di kelas 4 misalnya. Kemudian kami ingin membuat lembaran kerja atau apa. Kemudian dilengkapi saja. Kemudian setelah apa yang diminta, tentukan apa namanya subjeknya, kelas berapa untuk pertemuan berapa gitu kan. Kemudian selanjutnya itu tentunya ingin disajikannya dalam bentuk apa. Kalau misalnya ya LKP dalam format, kalau misalnya RPP dalam bentuk dokumen Word atau dalam bentuk PPT, nanti akan muncul. Karena ini perintah ini tentunya setiap prompt ini harus menggunakan yang pertama persona, aim, reception, theme, and struktur. Itu langkah awal supaya nanti apa yang kita minta itu tidak dikejar-kejaran sama AI, apalagi di ChatGPT. Kalau nggak lengkap terus perintahnya. Jadi kan ini yang saya coba menggunakan ini. Kemudian selanjutnya teman-teman untuk Suno. Nah, untuk Suno ini adalah bagaimana kita mengubah materi menjadi lagu yang melekat dalam kegiatan. Kenapa demikian? Karena ini alat mnemonik gitu. Jadi anak-anak itu ada yang kadang-kadang ya gimana lah gitu otaknya gitu kan, ada yang pengen happy. Dan dengan lagu-lagu kami harap anak-anak ini akan fokusnya nanti ngedenger lagu. Dan nanti di kiri kanan tangan dan otaknya juga dirasakan enjoy.
Nah itu. Nah ini bisa dilakukan nanti di awal, di ice break, atau untuk dievaluasi untuk bareng-bareng nyanyi. Karena ini kalau ada lagu, anak-anak bisa bareng-bareng menyanyikannya dengan keterlibatan siswa bareng-bareng. Kira-kira begitu. Selanjutnya, Ya. ini statusnya. Ini kita seperti ini. Dari Gemini boleh bikin lirik, kemudian divalidasi sama kita, masukin ke Suno, create jadi lagu. Mari kita praktekkan lah. Kemudian notebook LM. Notebook LM ini lebih kepada untuk pemberian materi atau untuk direfleksi. Misal nanti di PowerPoint, di PowerPoint-nya untuk penyampaian materi. Nanti di video atau di audio itu untuk refleksi yang nanti akan disampaikan kepada orang tua. Ini hanya memang lagi-lagi kalau promnya nggak jelas, ini AI kadang-kadang berhalusinasi. Ini juga kita harus koreksi baik-baik promnya. Selanjutnya, nah ini kenapa halus notebook LM? Karena notebook LM ini menurut pandangan kami sangat cocoklah di era sekarang. Guru, saya pandang beberapa guru hampir 80% ini nyaman dengan menggunakan ini. Bahkan dalam kalau dikasih waktu full, bisa guru-guru itu dalam sesaat lah misalnya untuk sambil ngobrol-ngobrol bisa membuat perencanaan itu sampai kepada 2 atau 3 pertemuan. Kemudian, namun memang saat ini masih guru-guru kami masih mencoba mengeksplor. Namun tentunya kita juga di sini ada masih mencoba bagaimana mendorong guru-guru ini terus mencoba dan mengeksplor. Karena kami juga mendorong ada edaran dari kementerian 1 hari di SD Cikerut itu belajar. Maka nanti di setiap hari Sabtu biasanya atau di akhir bulan kami mencoba mengecek kemampuan. Apakah sudah mahir, apakah sedang, apa perlu masih dibantu. Gitu juga. Nah, dampaknya ini yang baru dipantau kami, jadi guru efisiensi dalam mengajar. Karena kami lihat di situ guru-guru langsung di awal dengan lagu itu rame. Kemudian di tengah-tengah itu guru-guru memberikan materi, memberikan video. Kemudian di akhir itu diberikan ada kuis sehingga rame. Dan nanti di WA group itu bisa di-share itu audio atau video sebagai refleksi. Apakah nanti orang tua mengetes anaknya atau anaknya bisa mendengarkan sendiri apa yang sudah diketahui. Nah ini hanya lagi-lagi kita juga perlu sadar bahwa keamanan lagi-lagi ini sangat penting. Karena jangan sampai data kita juga tereksplor di dunia maya. Misal hindari nomor handphone misalnya, hindari nomor NIP, hindari alamat, alamat pribadi, hindari data keluarga. Jadi kalau nama saya kira nggak jadi masalah. Kenapa? Karena memang kita harus privasi data ini. Kenapa harus privasi? Karena kalau data kita sudah diawang-awang, ya kita bisa men-tracking. Maka dengan demikian kita selaku user ya harus bijak lah dan harus bisa mengantisipasi bagaimana data itu tidak sampai jauh-jauh. Nah, kami ingin memberikan tip kepada teman-teman. Tipnya apa? Yang pertama, ya, memang ini tidak mudah untuk guru-guru karena di sekolah itu cenderung ada yang low, ada yang high, ada yang middle gitu. Jadi kita bertahap dengan satu aplikasi dulu, kemudian yang kedua, yang ketiga, ya syukur-syukur bisa langsung 3.
tapi tetap harus rutin, continue. Jadi saya saja 3 sampai kali 4 pertemuan guru-guru sudah bisa jalan. Dan ini mengoptimalisasi juga di komunitas belajar di sekolah. Jadi mereka kadang-kadang kalau saya nggak ada, mereka berkumpul belajar teman sebaya. Dan didorong kepada fokus kepada masalah-masalah belajar. Masalah-masalah belajarnya nanti gunakan AI dan sebagainya. Dan ini juga tentunya harus berkelanjutan. Seperti kemarin kami dorong teman-teman guru itu bagaimana memanfaatkan momen-momen AI atau teknologi terutama untuk kebutuhan individu. Nah, ini juga harus berkelanjutan lah, kira-kira kepala sekolah harus memprogramkan. Ini yang menjadi dasar. Kenapa Cikrut ingin mendorong itu? Karena memang kita ingin mentransformasi garda terdepan dimulai dari guru sebagai alat bernapas, berkreasi, dan berpikir mendalam. AI adalah katalisator untuk pembelajaran bermakna. Jadi insya Allah kita berkolaborasi sama guru-guru merasa happy, merasa nyaman, mereka tidak perlu dikontrol, mereka tidak perlu melulu dimonitoring. Insya Allah kalau saling mempercayai, mereka enjoy. Yuk kita berkolaborasi bagaimana mewujudkan ekosistem pendidikan yang adaptif dan menyenangkan. Itu mungkin yang sudah kami lakukan di SDN Cikerut, karena memang dokumen sudah ada di sini teman-teman. Boleh teman-teman download apa yang sudah kami lakukan di SDN Cikerut. Bahkan nanti insya Allah kalau misalnya teman-teman ingin mencoba belajar kembali di PGSLCC, banyak guru-guru hebat, ini enggak kaleng-kaleng, ada yang juara nasional seperti Bu Suci, Bu Ratna, ada pembatik Banten ini kan. Jadi insya Allah alhamdulillah PGRI bisa, dan teman-teman yang dari pembatik, dari duta teknologi yang ada di Cilegon ingin mau bergabung, walaupun memang di PGRI itu tidak ada apa-apanya, tapi mereka bersemangat untuk berbagi. Maka dengan demikian kami dorong teman-teman, yuk kita manfaatkan organisasi kita sebagai rumah besar. Sebagai rumah besar, bagaimana PGRI bisa bermanfaat buat anggotanya, paling tidak untuk peningkatan mutu. Paling tidak sendirilah, syukur-syukur bisa berbagi di sekolah. Dan juga perlu diketahui teman-teman, khususnya nih Ketua Cabang dan di Kominfo, kemarin saya menghadiri di konferensi kerja nasional, dan di nasional itu sudah meluncing yang namanya 1 juta guru mahir coding dan untuk pembelajaran mendalam. Dan insya Allah kami juga dari PSLCC sudah diskusi dengan Bu Ratna, Bu Bulan, Bu Suci, kemudian Bu Erna, Bu Opik, dan Pak Heri sudah bersepakat, insya Allah di ajaran baru Cilegon punya brand yang tidak kalah juga dengan brand yang ada di nasional. Kita akan meluncing insya Allah di programnya. Jadi itu barangkali mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan guru-guru kita yang ada di PSLCC, khususnya di PGRI, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau memang memerlukan untuk di darat, misalnya di luring, silakan hubungi atau komunikasi dengan Bu Wulan. Insya Allah dengan senang hati, selama mereka kosong, insya Allah akan menemani. Itu barangkali untuk di praktik baik ini. Sebelum nanti kita coba praktik bagaimana menggunakan AI Gemini, kita akan menggunakan Suno, bagaimana kita praktik menggunakan notebook LM. Sampai di sini dulu di praktik baik, barangkali ada teman-teman ingin mempertanyakan atau ingin apalah kira-kira demikian.
Iya, Demikian. boleh. Iya, terima kasih Bapak. Boleh kasih applause dulu ya, emotnya mana teman-teman. Iya, terima kasih. Luar biasa Pak Bahrudin ya. Ilmunya tadi segitiga AI katanya nih ya, Bapak Ibu guru hebat. Jadi tadi ada Gemini ya, kemudian yang nomor 2 Suno AI dan Notebook LM. Mudah-mudahan ini enggak puas ya, malah memicu rasa haus akan pengetahuan ini Pak Bahrudin. Boleh mungkin Bapak Ibu yang mau tanya langsung, yang mana dulu nih yang mau ditanya? Apakah Gemini-nya, Sunonya, notebook-nya, atau tiga-tiganya? Boleh boleh lewat komentar ataupun langsung angkat tangan deh ya. Ngobrol langsung nih. Boleh Bapak Ibu? Pertanyaannya jangan dipendam ke dalam hati ya Bapak Ibu ya. Nanti nggak bisa tidur loh nanti malam. Langsung aja tanyain ya, mumpung ada masternya nih yang tadi sudah mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu mungkin ada yang belum paham tentang notebook LM Pak Bahrudin, mending kita langsung aja deh Pak Bahrudin kita kopdar gitu ya. Di mana Pak Bahrudin nih kita punya followers atau anggota guru sekian orang, pengen langsung praktek, boleh. Boleh Bapak Ibu, jangan dipendem ke dalam hati ya Bapak Ibu ya, nanti nggak bisa tidur nanti malam ya. Boleh ditanyakan, apa nih yang kira-kira jadi rasa penasaran banget. Ih, Pak Bahrudin tuh keren banget, gimana cara implementasinya? Gitu, boleh Bapak Ibu ditanyakan. Iya, iya Pak Heri, boleh Pak Heri, Ya, silakan. Pak Ketua, punten sambil di jalan. Hati-hati Pak Heri di jalan. Ya, mau bertanya ya, Pak Ketua, mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman. Ini Ya, tadi alhamdulillah luar biasa materi yang disampaikan oleh Bapak Ketua terkait dengan implementasi AI dalam pembelajaran di sekolah ataupun di kelas. Tentunya ini sangat luar biasa pembelajaran AI pada sekarang ini karena memang kebutuhannya sudah sangat luar biasa pemanfaatan AI dan codingnya. Bapak Punten ingin bertanya, mudah-mudahan nanti di lain hari atau kesempatan bisa menghadirkan kami dari guru-guru untuk bisa langsung praktik baik ya Pak dalam pertemuan. Mudah-mudahan bisa diinisiasi oleh Bapak langsung selaku Ketua PGRI Kota Cilegon. Mudah-mudahan bisa kita berjumpa dalam pelatihan atau praktik baik. Mudah-mudahan bisa ya Pak terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu Bapak. Terima kasih atas materi yang disampaikan. ya baik. Terima kasih Pak Heri atas idenya, saran dan masukannya. Bapak Ketua nih banyak banget Pak Heri mewakili teman-teman guru yang lain. Katanya ingin langsung praktik offline Bapak. Kira-kira gimana Pak? Baik. Kalau misalnya teman-teman ingin, mudah-mudahan nanti ini di breakdown oleh Iya, rupanya. Iya. Iya. Mohon maaf. Iya, Pak Bahrudin. Oh, Pak Bahrudinnya ini apa namanya? Kelempar nih Bapak Ibu. Ya, Bu Badria boleh Bapak Ibu maaf dilanjutkan. Nanti saya tampung dulu nggak apa-apa Bu. Sambil menunggu Pak Bahrudin. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan untuk saya. Pertanyaan saya, bagaimana cara membuat PPT untuk presentasi di kelas menggunakan AI yang paling mudah dan cepat? Terima kasih. Iya, ini Ibu dari mana Bu? Ibu Badria? Dari SDN Kota Sari Bu. SDN Kota Sari, baik. Ya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Iya, Ibu Yus. Silakan Ibu Yus. Iya, terima kasih. Mohon maaf saya tidak buka on cam ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Saya tertarik dengan Suno AI. Kalau masih ada waktu, inginlah langsung praktek baiknya gitu tuh, cara membuat Suno AI dengan membuat lagu gitu tuh. Kalau Gemini itu kayaknya secara ini kayaknya sudah ini ya, sudah familiar Sudah gitu. Tapi familiar, kalau iya. Suno AI itu baru kali ini tahu nih Pak Prof. Jadi pengen tahu lebih lanjut nih gimana biar bisa dipraktekkan di sekolah. Terima kasih. Punten, Ya, iya Ibu Yus dari mana Bu? dari SDN Gerem 2, Ibu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Pak Bah, ini Kasih. tadi ya baik, terima kasih Ibu. Pak Bah, tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Badriah, Pak. Ibu Badriah, SDN Kota Sari. Pertanyaannya, PPT yang cepat bikinnya pakai apa, Pak? Tadi kan Pak Bah udah menyinggung ya, katanya dalam kurun waktu 10 menit udah bisa jadi. Nah, itu pakai apa, Pak? Oke. Apa kita langsung praktek aja ini? Boleh, boleh, Nah, Pak. baik, ini yang untuk yang menjadi praktikumnya siapa? Apa dari saya, apa dari salah peserta nih? Biar langsung bagaimana gitu, langsung dari Pak Bahrudin ya. aja ya. Dari saya aja ya. Ya. Nah, baik. Kita akan kita coba Gemini dulu ya, sebentar saja Gemini. Ya, Teman-teman siap. seperti biasanya, kita masuk ke Gemini AI dan Boleh Bapak berbagi layarnya dulu, Pak? Ya, kita ke sini ya. Bukan absen kirimnya, Bu. Kita ke Gemini. Oh iya. Itu mic-nya satu. Ya, kita ke Gemini dulu masuk ya. Ya. Ini rada lemot ini anunya ini. Not respond. Ini keluar lagi nih. Nah, sudah keluar belum nih berbaginya nih? Bapak Ibu belum. Belum ya? Nge-like nih. Nih, sendanya nih. Di saya juga belum. Ini belum, nanti ini belum. Sinyal ini ya. Sudah belum? Belum ya? Belum, Bapak. Masih nge-lag. Iya, ini nge-lag ya Pak Bahrudinnya ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Terlempar kembali sepertinya masalah sinyal. Iya, untuk Ibu Batia
sabar ya Bu ya, nanti dijawab langsung sama Pak Bahrudin. Sebenarnya tadi udah berapi-api nih Pak Bahrudin nih, pengen langsung Iya, praktek siap, katanya. siap. Ya, baik, Bu. Iya, punten Bu, ini di awal Pak Bahrudin udah bilang kalau mau bikin PPT yang cepat pakai notebook LM. Nggak apa-apa Bu, disimpan dulu rasa penasarannya ya Bu ya. Iya. Ya mudah-mudahan Pak Bahrudinnya bisa langsung bergabung kembali. Ya, notebook LM Bu yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Bahrudin. Dan untuk Ibu Ius masih berada di ruang virtual kah? Masih Ibu, masih setia menanti. Iya, siap. Tadi nanyain tentang Suno AI ya Ibu ya? Iya betul. Satu lagi sih sebenarnya pengen yang notebook juga, pengen tahu. Ya, notebook LM ya Ibu ya. Iya. Ya, kebetulan nih Bu, kalau Suno AI saya sudah praktik di kelas. Iya, boleh berbagi Bu. Iya, sebentar ya, coba mudah-mudahan saya bisa nih. Itu udah termasuk ini ya Bu? Ya. Udah termasuk apa? Udah termasuk PPT-nya di situ? Kalau untuk Suno AI itu spesialis mengubah lirik, mengubah tulisan menjadi sebuah lagu. Oh. Ya, Suno AI. Iya. Saya berbagi layar ya Bapak Ibu ya, izin ya. Iya. Pak Bahrudin udah ada? Mau dijawab dulu Pak yang tadi Pak? Ya. Coba pakai Bu Ratna, buka aja sementara saya, coba yang punya Sunonya. Ini kebetulan saya lagi buka Suno nih Pak. Ya, coba dibagi lah biar saya yang ngomong. Kelihatan nggak ini? Udah kan? Ada ya? Ya. Terlihat Ibu. Iya, ini udah. Try for free ya Pak? Ya. Langsung aja masuk Bu, langsung aja daftar. Langsung login menggunakan email yang dimiliki. Ya. Sudah. Nah, silakan di situ biasanya menentukan tanggal lahir, kemudian usia, kemudian di situ sebagai apa? Pilih saja dulu. Ya, kebetulan ini saya udah pernah masuk Pak ke Suno Ya. AI. Kalau sudah masuk, saya kira langsung saja ke lirik ya Pak? Ini. Ya. Lirik dipindah ke advance. Sebentar, advance-nya mana ya? Ya, di custom. Oh, custom. Nah, langsung saja diketik ya di custom. Ya udah Pak. Di lirik ketik saja. Ketik. Misal lagu atau kalau misalnya di pelajaran tentang misalnya terkait dengan habitat atau ketikan apa yang diinginkan dibuat lagu tentang pelajaran itu. Iya. Boleh Bapak Ibu yang guru SD boleh dibantu, soalnya saya waktu itu di kelas membuat puisi dengan Suno AI dengan anak-anak di kelas. Apa saya coba puisi aja ya Pak ya? Boleh. Kita buat lagu. Berarti punten Suno AI itu tidak hanya untuk lirik lagu ya, bisa untuk puisi gitu. Betul, Ibu. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan. Bahwasanya kalau di SD kan kadang ada pelajaran yang sulit diingat ya Bu ya. Misalnya, ya contohnya tentang sejarah ya Bu. Seperti itu. Nah, tentang sains juga Bu. Nanti di Suno AI kita dari materi kita ubah menjadi sebuah lagu yang
menyenangkan seperti itu. Tapi ini saya coba untuk materi bahasa Indonesia ya Bu ya. Boleh. Satu lagi Bu, pertanyaan saya, Ya, apakah boleh. Suno AI itu bisa bisa minta gitu, misalkan gini, ketika lirik lagu itu diinginkan, bisa nggak digabung dengan lagu yang misalkan sedang viral gitu, seperti itu, apakah bisa? Sebenarnya kalau untuk digabung dengan lagu yang sedang viral itu tergantung kebutuhan ya Bu. Maksudnya apa nyambung atau enggak Iya. dengan materi yang sudah kita buat Iya, gitu. kadang-kadang Tapi kan khawatir anak-anak itu lebih 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 cepat ketika lagu itu sedang viral nih. Jadi ya. bisa dimasukkan dengan unsur ilmu istilahnya pengetahuan ya yang bisa berhubungan dengan mata pelajaran gitu. Baik. Ya jadi maksudnya nadanya nada lagu viral tapi lirik lagunya dari kita ya Bu Nah, ya. seperti itu. Ya, Apakah ya. Suno AI itu ada yang seperti itu atau memang Suno AI itu memang membuatkan nadanya gitu dari sana gitu, dari Suno AI-nya. Kalau untuk lagu yang sedang viral kemudian dimasukkan di sini di custom nggak bisa Bu. Karena Suno AI membuatkan sendiri nadanya dan lirik lagunya yang pas dengan tulisan kita tuh apa Oh, seperti gitu. itu. Terima kasih penjelasannya. Ya, baik. Bapak, boleh lanjut, Pak? Udah kesini kemana lagi, Pak? Membuat deskripsi yang kita inginkan, taruhlah namanya prompt. Baru nanti kalau di HP atau di atasnya itu, coba di atasnya Bu. Nah, di sini nih ada inspirasi lirik, sini nih, coba di bawah tuh, di bawah. Bawahnya lagi mana? Terus di bawah. Di bawah. Bukan di bawahnya. Terus di bawah ini tag. Nah itu. Terus geser ke bawah. Ini nah, situ nanti inspirasi lirik. Inspirasi lirik dulu. Inspire style. Ini. Inspire style. Bukan terus di bawah. Di bawah. Nah ini nih. Oh, nah ini. di bawah. Ini. Ya. Oke, nah, diklik, Pak. Klik. Jadi teman-teman silakan misalnya tentang planet, tentang orang tua, tentang kebersihan atau tentang apapun, nanti silakan ketik. Nanti di situ akan dimunculkan biasanya coba kalau yang di ini, yang di ini ya. Nah. Di apa Pak? Di inspire style-nya. Ya. Ketik aja Bu, coba yang tadi Bu. Ketik lagi yang tadi. Oh, jadi ini perasaannya ya Pak ya? Abah? Ya. Apakah... Coba ketik aja contohnya tentang lingkungan sekolah. Coba ketik aja. Nah, kemudian style writing skill. Style. Oh, ya. ini. Nah. Punten. Ya. Nanti di situ Punten, akan Pak, berarti Pak Prof, ya. tanya Pak Prof. Ya. Kalau untuk notebook LM ini, seandainya kita mau bikin nyusun beberapa gabungan suara musik gitu atau suara lagu, itu kira-kira bisa nggak pakai ini? Nah, kalau digabung dengan lagu, beda Bu. Maksudnya Nggak bisa nada musiknya gitu. Seperti kita mau bikin gabungan nada musik, misalnya mau ngarang musik pantomim gitu. Atau kita mau ya nyoba-nyoba nyipta lagu dengan nada-nadanya di situ. Apakah bisa? Terima kasih ya Pak Prof. Iya, Pak Bah, boleh dijawab Pak Bah?
Iya, Pak Bah. Iya, Bapak Ibu. Ini sebentar. Lanjut berarti ke Nah, ini mau vokal gendernya mau yang mana? Tinggal dipilih. Mau yang male, laki-laki atau female yang perempuan? Bapak Ibu maunya yang mana? Perempuan atau laki-laki? Female. Female ya. Oke. Ya, yang perempuan aja. Perempuan. Oke, sebentar. Ini Sampai kita di hubungan lepas. Buru-buru. dikasih judul planet. Di sini bisa pilih gaya juga Bapak Ibu. Izin ya Pak Bah ya. Mau yang apa nih? Banyak banget Bapak Ibu. Nanti anak-anak maunya kita arahin yang apa untuk mengenal nama-nama planet ini. Sing lagi materi sinten? Si Bahrudin. Pak Bahrudin. Yang sekolahane Bu Aman, Sikrut itu loh. Sikrut. Bu Aman. Sikrut 1. Apa ndak Bu Aman ya? Ya Allah, Bu Aman. Iya Bapak Ibu. Iya Pak Bah. Iya. Iya Pak Bahrudin. Iya betul, sinyalnya di rumah juga jelek nih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan aman ya Bapak Ibu dimanapun berada. Yang masih di jalan, hati-hati. Mas saya sama nih, sedang kencang-kencangnya nih Bapak Ibu ya. Gak apa-apa. Oke. Oke ya. Iya Bapak. Punya HP. Coba Bu, tutup aja dulu Bu. Oke, baik Saya Pak. mencoba berbagi. Mudah-mudahan udah ini ya Pak, apa geruduknya nggak ngaruh nih ke kegiatan kita hari ini. Tetap semangat. Saya coba berbagi via HP ya. Mana berbagi?
Ini coba berbagi. Pakai HP ya. Pakai HP. Udah bagi belum nih? Udah, Pak. Udah ya. Berbagi layar. Kalau kita pakai HP, ada dua pendekatan, bisa melalui web. Ini kelihatan belum ini? Ada, Pak. Kelihatan, Pak. Ada ya? Kemudian bisa melalui, contohnya kita kalau menggunakan dari Play Store, tentunya nanti install, nanti akan ada seperti ini. Ya. Oke, nanti akan seperti ini. Nanti di paling bawah itu ada halaman pertama, ada halaman kedua, ada yang pustaka, apa yang sudah kita buat, ada juga yang tengah ini, yang tengah. Nah, di sini. Nah, kalau sudah, nanti ada simple, ada custom di atasnya. Jadi kalau sudah, contoh kita ingin, contohnya buatkan lagu tentang tata surya kelas 6 SD. dengan musik dan vokal siswa yang bersemangat lah gitu ya. Ya, Nanti yang ceria ya, Pak. Ya, ceria dan ceria. Nanti kalau sudah di sebelah kanan itu ada merah. Nah, sebelah sini ada sampah, ada yang merah tuh ya. Kita klik saja ini. Nah, nanti akan sendirinya dia akan menyusun lirik lagu. Nah, itu jadi itu lagunya tuh. Ini lagunya nih. Pagi datang ke halaman dan seterusnya nih. Ya. Kalau misalnya Ibu menyusun lagunya sendiri misalnya dari planet matahari, kemudian Merkurius, Venus, bumi dan sebagainya, ketikkan saja di situ. Jadi pelajaran apa yang masukkan situ. Kalau sudah, inilah sudah jadi nih. Kita sembarang ya. Jadi nih. Nah, kalau sudah, kita tentukan gayanya. Nah, gayanya misalnya reggae. Nah, reggae yang modern, penuh semangat dan ceria, dinyanyikan anak-anak. Contohnya di sini, dinyanyikan anak-anak. Jadi kalau sudah, biarkan aplikasi yang membuat gayanya. Klik lagi yang merahnya. Nah, dia sudah tuh. Kalau sudah, maka di sini ada judulnya Janji Surya kelas 6. Nah, padahal mah planet di tata surya nih, salah ketik nih ya. Salah ketik ini. Harusnya tata surya ini. Nanti seperti itulah. Kalau sudah, nanti tinggal bikin aja lagunya. Diklik di bawahnya itu. Nah, dia akan jadi lagu. Ini agak salah ini. Kita ulangi lagi nih. Atau kebanyakan kita buang salah satu dulu yang sudah kita buang. Kadang-kadang terlalu banyak, ada kuotanya Bu ya. Kalau misalnya Ibu masuk, daftar itu bisa disiapkan 50 lagu Bu. Ada batasnya ya Pak. Ya. Tata Surya kelas 6 SD pelajaran ya. Pelajaran Tata Surya. Nah, ini ketiknya kelas 6 SD. Boleh ketikkan misalnya dari Venus gitu kan.
Iya. kemudian Merkurius, apalagi sini nih, bumi gitu kan, dan Iya. seterusnya lah. Nanti langsung aja dibuatkan. Nah, dibuatkan. Kalau sudah dibuatkan, nanti dia akan menyusun sendiri lagunya. Oh, kemudian gayanya reggae gitu, reggae dangdut atau gimana lah. Nah, reggae dangdut gitu. Dibuatkan saja di sini nanti. Syukur-syukur nanti lagu anak-anak. Jadi kalau sudah langsung buat. Nanti akan muncul di sebelah. Nah, dia lagi memproses lagu nih. Nanti kalau sudah jadi ini lagu teman-teman nih. Jadi teman-teman bisa mempraktikkan kalau misalnya ada HP-nya. Ada HP-nya. Yang lebih enak memang di laptop, lebih bagus hasilnya. Nah, ini nih. Kalau sudah lagu, udah jadi, tinggal klik saja. Ini jadi lagunya. Nanti tinggal dia proses, nanti jadi lagu. Judulnya Tata Pelajaran Surya. Ini tergantung kita ininya ya, prompt yang kita mintanya. Iya, betul. Nah itu. Nanti lagunya seperti apa? Nanti jadi. Gitu. Ini untuk lagu Suno, untuk lewat Suno. Atau teman-teman membuatkan lagunya menggunakan Gemini liriknya. Contoh, buatkan lirik lagu, gitu kan? Lirik lagu untuk kelas 6 SD, gitu kan? Pelajaran tentang Tata Surya. Iya. Nah, buatkan prompt untuk Suno AI. Iya. Dah, nanti langsung dibuatkan. Nah ini kalau ini tinggal apa yang kita mau lebih spesifik nanti. Nah jadi lagunya nih. Tinggal kalau sudah copy saja nih. Di copy semuanya nih. Nanti di copy. Ya, diklik kemudian di copy ke mana? Ke lirik ya, nih, Pak. Ya kita copy ke Suno tadi. Nah, di copy ke Suno. Ini jadi lagunya nih. Nah, ini kan di situ nanti ada, ini agak repot kalau di sini nih. Termasuk juga stylenya, tinggal copy paste. Ya. Keren. Sini kita coba di blok, agak HP agak repot sih. Nah, sini kalau sudah ada sampai ke outro. Ya, disalin, masuk lagi ke Suno. Suno kan gitu. Sini. Nanti dia langsung di copy sini nih. Langsung ditempel. Kemudian untuk gayanya balik lagi, stylenya ada di bawah. Nah, ini membuat track ini tadi nih. Balik lagi. Nah, tracknya ini kita copy lagi di sini nih, stylenya nih. Nah, ini di copy saja. Di copy yang ini. Di copy, salin, masuk ke Suno lagi. Nah, cuman ini harus bolak-balik pindah. Kemudian lagu judulnya misalnya tentang planet. Nah, dibuat judulnya planet. Buat jadi lagu. Nah, kalau tadi kan ini Tata Pelajaran Surya. Nah, jadi lagu tuh. Ini planet, tentang planet. Kalau sudah nanti teman-teman bisa nih lagunya disetel gitu. Kira-kira sampai di sini paham nggak? Halo? Iya. Nanti dicoba, Pak. Ya. Ya, Wius. Nah, jadi agak repotnya nih. Harusnya sudah muncul keluar lagunya ini. Nanti kalau sudah, teman-teman tinggal download. Downloadnya dari mana? Dari titik 3. Nanti di sini ada simpan. Karena masih proses, jadi masih belum. Jadi simpan sini nih. Simpan. Kemudian download anyway.
taruhnya di mana, gitu kan? Nah, kalau taruh di mana, langsung disimpan. Nah, setelah disimpan, ya udah jadi nih, disimpan, tutup, gitu kan? Karena masih berproses, ini lagunya sedang jalan. Iya, Kira-kira keren begitu. tuh. Iya. Ya, nih contohnya nih. Nah, teman-teman boleh mengekspor sendiri lah, ekspor sendiri seperti apa hasilnya. Kira-kira ini untuk mengubah Suno menjadi pelajaran yang bisa menggembirakan anak-anak. Bahkan bukan anak-anak saja. Di sekolah juga saya mencoba membuat Mares. Nah, silakan bikin Mares gitu juga. Di stylenya buat dengan nada Mares beat gitu. Silakan dicoba. Ini nggak bisa dicoba nih. Bunyinya nih kayak apa ini? Masih loading kayaknya Pak Bah ya. Ini masih loading ini. Yang tadi nih. Itu Tata Surya Pelajaran. Nah, coba Pak Bah. Nah, ini bunyinya nih. Nah. Coba Pak, kayak apa ini jadinya lagunya? Dengar nggak, Bu? Iya. Kedengeran Pak? Kedengeran. Kecil. Nah, gitu kira-kira tuh lagunya. Itu lagu-lagu yang dari dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya, luar biasa. Ya. Ini hanya jaringan kitanya nih agak repot nih. Jadi ini ada tag-nya, ada revolusi sesuai ya kan? Ada asteroid, ada komet dan sebagainya lah. Jadi ini untuk Suno. Boleh kalau mau praktek juga teman-teman juga boleh. Ini relatif singkat kok. Kemudian selanjutnya kita coba ke notebook LM ya. Notebook LM bisa dari browser gitu kan. Nah, di sini kan di teman-teman itu pasti di sini ada titik 9 tuh. Nah, otomatis kalau di di teman-teman ada yang namanya notebook LM, Harus langsung punya klik HP saja aja sini. buka. Nah, muncul. Ya. Kita pindah saja nih, kita ke akun yang inilah. Ya, silakan pilih akunnya. Kalau sudah bikin baru gitu. Nah, contohnya kita ingin melanjutkan tentang tata surya ya. Nah, di sini ada kalau misalnya kita nggak punya materi, nggak punya buku, nggak punya dokumen, silakan saja ke sini nih. Pelajaran Tata Surya kelas 6 SD. Dah, gitu aja. Nanti akan dicarikan oleh AI. Nah, dia akan mencari sendiri di sini. Nah, dia akan mencarikan sumber. Tapi kalau misalnya teman-teman punya sumber, misalnya ada di buku, di PDF, apa PDF-nya? Mulai. Hawanya mager. Ini sudah ada nih materinya nih. Oh, ya. Kalau sudah ada 7 sumber, tinggal diimpor. Nah, kalau sudah diimpor, teman-teman bisa pindah langsung ke studio. Nah, teman-teman bisa memilih mau bikin ringkasan audionya, kemudian mau membuatkan slide presentasinya, mau dibuatkan ringkasan videonya, mau dibuatkan lagi tentang laporannya, kemudian kuis atau tanya jawabnya di sini, kemudian juga infografisnya.
atau peta pikirannya. Nah, kita coba misalnya di Power, kita bikin sembarang aja ya. Ya, Pak. Klik saja ini. Kemudian buatkan PowerPoint-nya, buatkan ringkasan videonya, kemudian buatkan infografisnya, buatkan kuisnya, buatkan contohnya peta pikirannya, buatkan contohnya laporannya, ya. Di sini kita pilih saja di sini maunya apa. Buatkan lagi di sini kartu tanya jawabnya, buatkan lagi kuisnya. Nah, jadi satu perintah teman-teman bisa dapatnya banyak, tergantung promnya. Nanti di rumah boleh teman-teman mengekspor saja. Lebih bagusnya teman-teman itu jangan langsung klik. Nah, pilih yang tanda panah. Sesuaikan promnya di sini nih. Nah, contohnya nih. Buatkan, tambahkan kerangka utamanya apa, kemudian tuliskan nama penulisnya, kelas buat depannya tuh. Jadi lebih rinci lagi, dibuatkan. Nah, lebih rinci. Nah, kita buat nih apa yang sudah, kalau ini sudah jadi, langsung bisa digunakan. Jadi secepat itu, semudah itu membuat apakah PowerPoint, apakah video. Nah, ini yang sudah nih ya, ini sudah dibuatkan kuis. Nah, tuh, jadi kuis nih. Ini kuis sudah jadi nih. Nah, kuis nih. Kuisnya sudah jadi nih. Contohnya dijawab, anak-anaknya jadi jawabannya salah. Lanjut. Kemudian dijawab lagi, ini sekarang saya nih, dan seterusnya. Ini kuis. Yang kita udah jadi lagi apa? Di sampingnya sudah jadi, yang sudah jadi nih ya. Yang sudah jadi lagi sini apa ini? Nah, ini nih. Sudah jadi infografis sudah jadi. Nah, ini infografisnya. Infografis ini untuk refleksi, biasanya untuk ditaruh di apa namanya? Di mading. Ini. Jadi teman-teman nggak usah bikin repot-repot. Di sana sudah dibuatkan. Ini tuh. Ya, sudah bagus lah. Ini. Punten Pak, berarti kalau notebook itu lebih lengkap gitu ya, semua Lebih itu komplit, lebih ya, lengkap. lebih komplit gitu Ya, untuk ya. semua apapun itu bisa dari situ Nah, ya. sudah ada ya. Sudah ada ya. Nah, kemudian mana tadi itu? Mana tadi itu? Ya. Planet ini ya. Yang apalagi Yang yang apalagi yang kita mau di studio, yang sudah jadi di sini kita coba lagi. Nah, di sini Yang PPT Pak, ada nggak? Kenapa? Kenapa? Yang PPT, Nanti PowerPoint. lagi PowerPoint dan video aman lama nih sebetulnya Oh iya, masih muter ya. Jadi Jadi kuis sudah ada, Tata Surya sudah ada, ini ini flashcard-nya juga sudah jadi nih. Kartu. Iya. Nah, ini. Nah, Nah, kartunya nih tuh. Keren banget, Masya Jadi Allah. itu. Berapakah suhu pada bagian inti matahari gitu kan? Ini saya kira guru akan lebih nyaman ini. Lebih enjoy, lebih nggak keteter gitu. Kenapa? Karena materinya dibuat singkat dengan hasil yang banyak. Apalagi anak-anak disuguhi dengan lagu yang sesuai dengan materi. Saya kira ini ada mindfulnya, ada mindfulnya, ada juga joyful learning-nya. Joyful-nya. Tinggal guru sebagai copy lagi-lagi tadi promnya. Oke, promnya. Ini kita lagi loading nih. Ini kalau sudah loading, sudah jadi, maka akan muncul sendiri. Ya, Tata Surya kuisnya sudah ada, kemudian laporannya nih, laporan juga ada di situ. Ini tadi kuis ya, ada itu buat akhir lah. Ini Tata Surya kuis ada dibuatin. Kemudian pengen tabel data juga boleh dibuatin lagi di situ. Nanti ada tabel data perbandingan planet biasanya tuh akan dimunculkan di situ. Silakan teman-teman eksplor aja diri sendiri di rumah. Saya kira nanti sekali dua kali saya yakin teman-teman
akan lebih bagus lah. Nah, jadi kalau misalnya kelas kepala sekolah ingin ingin menyampaikan kepada guru tentang refleksi atau menjadi guru yang baik dan benar, nanti juga ketik saja sumbernya, nanti akan muncul. Atau guru punya buku bab 5, upload saja. Contohnya kita bikin baru ya, bikin baru nih, kita bikin baru. Kalau teman-teman misalnya ada dokumen bukunya nih, kita nggak usah dari web, tetapi dari file atau dari drive, file aja lah. Kita cari upload filenya di komputer atau di laptop. Contohnya ini tentang apa nih ya? Jangan screenshot. Kita coba contohnya unduhan. Contohnya di sini kita cari apa di sini ya? Nah, pedoman Hadiknas ya. Nah, tentang Hadiknas. Nanti diupload. Dia nunggu dokumen tentang misalnya akan presentasi tentang bagaimana menjalankan Hadiknas gitu. Ini sedang proses upload nih. Kalau sudah selesai, nah sudah jadi nih. Nah ini sudah jadi. Nah sudah, nanti kalau sudah dia akan langsung ke sini. Oh, contohnya kita pengen buatkan slide presentasinya, pengen dibuatkan videonya, pengen dibuatkan contohnya infografisnya, pengen dibuatkan lagi tentang ringkasan audionya, nanti akan dibuatkan. Cuman sumbernya satu. Jadi kalau guru, kalau misalnya di PDF-nya diupload, tentukan saja bab kedua, bab ketiga tentang apa gitu. Nanti akan fokus di situ. Coba kita kembali ke yang tadi, udah selesai belum ini? Yang ini ya. Kita lihat nanti di studionya sudah belum ini? Masih loading nih. Jadi kalau sudah nanti akan muncul, teman-teman akan bisa dibuat. Contoh yang sudah jadi ya. Ini kadang-kadang harus sabar nih kalau di internet nih kayak lagi begini nih. Contohnya kami bikin suno nih. Nah, si suno. Ini kita bikin suno dari sini. Tentang materi suno. Nanti studio, nanti di sini sudah akan jadi videonya, PowerPoint-nya. Ah, gitu. Nih, sudah jadi tuh. Jadi kita nggak bikin apa-apa, sudah jadi. Bagus. Oh, ya. Jadi teman-teman nggak usah bikin repot-repot dah. Yang penting from-nya benar. Cuman lagi-lagi kita sebagai gurunya pun harus dibaca ulang lah, kira-kira begitu. Jangan langsung jadi hore selesai. Yang enggak juga gitu ya. Jadi teman-teman apa ya? Ya harus dibaca lagi lah kira-kira. Bener enggak nih? Ini agak lama nih. Jadi kalau sudah di-upload, nanti tunggu waktu, tergantung jaringan. Kalau jaringannya bagus, dia akan cepat. Kalau misalnya jaringannya lama, ya kayak gini. Sambil menunggu, barangkali ada yang ditanyain. Iya, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Wah, nggak kerasa nih waktunya cepat berlalu, Pak Bah. Mudah-mudahan ini kegiatan hari ini tidak membuat guru-guru hebat kita di sini menjadi puas ya. Karena mudah-mudahan nanti ada materi-materi lain lagi yang lebih bikin haus ya, penasaran nih. Aduh Pak Bah, ini kayaknya kalau misalnya kayak gini gitu ya, kata teman-teman, pengennya langsung ini aja deh, praktek langsung gitu, offline. Iya nggak Bapak Ibu? Iya. Infografisnya sudah jadi nih. Infografisnya sudah jadi. Namanya Pedoman Kegiatan Hadiknas 2026. Ini bisa muncul, ya. Teman-teman bisa melihat di situ. Ya,
Jadi begitu cepatnya, begitu akuratnya kalau sumbernya memang benar dari sumber bukunya. Jadi langsung tempelkan di mading, jadi nggak usah kerepotan, mading itu kosong, tinggal disesuaikan. Kira-kira begitu. Iya, baik Pak Bah, terima kasih atas pemaparan materinya yang luar biasa ya Bapak Ibu. Semuanya kasih tepuk tangan untuk narasumber hebat kita hari ini. Iya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bapak Ibu dan bisa langsung dipraktekkan nih di rumah. Jadi bisa langsung dipraktekkan di handphone ya Bapak Ibu ya. Sambil santai, sambil minum kopi gitu ya. Duduk-duduk manja sambil explore juga nih yang hari ini udah didapat. Alhamdulillah materinya daging semua dan ini bisa diimplementasikan nanti di kelas ya Bapak Ibu ya. Baik. Pak Bah mungkin ada yang mau disampaikan Pak Bah? Pak Prof? Jadi intinya memang ini praktek, ini hanya pembuka saja teman-teman ya, hanya pemantik. Jadi kembali lagi bahwa kita harus move on lah. Kita jangan demam atau repot IT dan sebagainya. Justru dengan IT ini kita bisa terbantu untuk memudahkan, untuk mempercepat. Bahkan kalau kita mengajar, ini ada platform ada IEP, itu gunakan saja langsung di situ sunonya, gunakan notebook LM-nya di situ, nggak usah diinstal, masuk saja nanti langsung diajarkan. Jadi saya kira apa yang ada di alam kita ini tentunya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Barang siapa yang bisa memanfaatkan apa yang ada di alam semesta ini, itulah orang-orang yang paling beruntung. Itu saya kira teman-teman, sekali lagi kami selaku pengurus PGRI tidak segan-segan dan tidak bosan-bosan. Kami terbuka. Kami terbuka untuk apapun. Silakan mengadu, silakan request untuk kepentingan teman-teman, baik peningkatan mutu, baik kinerja, baik kesejahteraan ataupun kasus dan sebagainya. Lagi-lagi kami mendorong teman-teman pengurus cabang untuk aktif menampung aspirasi teman-teman. Jangan biarkan teman-teman ngomong banyak di media sosial. Mendingan ngomong langsung ke pengurusnya gitu. Agar anggota merasa didengar. Ini nih, ya kan? Keren tata suryanya tuh. Ih, keren banget, Masya Allah. Langsung. Jadi teman-teman, itu saja kalau misalnya mau menyelenggarakan, yuk kita tampung, mau Zoom, silakan hubungin Bu Bulan atau Bu Ratna ataupun Bu Suci ataupun Bu En atau siapapun. Kami, insya Allah kami dengan senang hati, dengan terbuka akan melayani kepentingan anggota. Karena anggota sejatinya kewajiban kami untuk bagaimana profesionalisme itu terbentuk dari PGRI. Itu barangkali Bu Ratna, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ba. Untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini, teman-teman semuanya, daftar hadir bisa dicek di kolom komentar. Ya, ada di kolom komen yang sudah dibagikan oleh Bu Wulan. Dan untuk Bapak Ibu yang memiliki saran atau masukan, kira-kira untuk tema bulan depan kita nih apa lagi nih yang lagi saya ingin bisa ini, bisa itu, boleh langsung hubungi Bulan atau ke saya juga nggak apa-apa, atau langsung di kolom komentar, boleh banget. Ya, kami terbuka untuk menerima saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Ini demi kebaikan kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan insya Allah ya ilmunya bermanfaat. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pro, Bu Ratna, Bu Wulan. Terima kasih Pak Prof. Jawabannya. Terima kasih Bapak.